Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Ade. Di video kali ini aku bakal ngasih beberapa tips untuk kalian, English tips on how to make you sound more fluent in English. Beberapa tips untuk membuat kalian terdengar lebih fasih ketika berbicara dalam bahasa Inggris. Emang kebanyakan dari kita yang lagi pengen belajar bahasa Inggris pasti pengen dong bicara fasih, bicara lancar, dan terdengar seperti native speaker. Ya kan? I do too. So that's why I'm giving you guys this tip. So not only because someone requested me to, karena kadang sefasih-fasihnya orang itu pasti pengen terus belajar gitu ya guys. So that's why I'm here to give you some tips and share you my knowledge on how to sound more fluent in speaking English. Sebelumnya aku emang udah pernah buat video semacam ini ya guys, yang tentunya bakal aku taruh di atas sini dan di description box. Cuma aku pikir ada beberapa tips tambahan yang mungkin bisa lebih membantu kalian. Jadi, nggak usah banyak ngomong lagi, let's just jump right into tip number 1. Pertama-tama, yang harus kalian perhatikan ketika kalian ingin ngomong fasih seperti native speaker, ya, English native speaker itu kalian harus memakai contractions. Yep, contraction. Contractions di sini itu maksudnya singkatan, yaitu gabungan dari dua kata yang disingkat menjadi satu kata. Contohnya itu kira-kira seperti ini. I'm dari I dan am, I'd dari I dan would, we're dari we and are. Jadi contractions tuh kayak gitu ya guys. Kalian bakal butuh tanda baca apostrophe atau tanda baca petik tunggal yang satu yang ada di atas itu. Dan kenapa kita membutuhkan tanda baca ini untuk membuat contraction? Well, karena dengan tanda baca ini kita jadi bisa menyingkat suatu kata dalam bahasa Inggris. Tapi yang kalian harus ingat, ini tuh nggak berlaku ke semua kata bahasa Inggris ya guys. Hanya berlaku ke beberapa aja. Bakal aku rinciin satu-satu nanti. Yang pertama adalah contractions with modal verbs. Contohnya itu will dan would. Kira-kira nih ya, mana yang lebih terdengar natural? I will not go to the coffee shop or I won't go to the coffee shop. I'll repeat it for you. I will not go to the coffee shop or I won't go to the coffee shop. Menurutku ya, pilihan kedua itu terdengar lebih natural. It sounds more natural, go with the flow. Jadi cara kalian ngomong tuh pasti bakal lebih cepat juga dengan menggunakan contractions ini. Next example for would, she would rather go with him or she'd rather go with him. Again, I'd say pilihan kedua sound more natural. Kedua, contractions with is, am, are. She is fighting so hard to get what she wants. She's fighting so hard to get what she wants. They are staying at my place tonight. They're staying at my place tonight. Can you tell any difference from when I use contractions and not? Kira-kira yang mana yang terdengar lebih enak gitu guys? Yang terdengar lebih fasih di telinga kalian? Well, the choice is in your hand. Ketiga adalah contractions with perfect tenses, seperti have dan had. We have had a lot of things to do. We've had a lot of things to do. I wish I had listened to her. I wish I'd listened to her. Well, untuk yang satu ini mungkin membuat beberapa di antara kalian bingung ya. Bingung dengan kenapa had dan would memiliki contraction yang sama. Well, apparently that's just how it's like. Aturannya memang seperti itu, so I can't really do anything about that. But, kira-kira bagaimana nih bedainnya antara contractions had dan contractions would? Kalau kalian udah biasa ngomong bahasa Inggris dan mengerti apa yang dibicarakan, pasti kalian bakal tahu apa yang lawan bicara kalian maksud. Kira-kira had atau would nih maksud dia? Well, gini aja ya guys singkatnya. Had atau would dalam suatu kalimat itu pasti memiliki konteks yang berbeda. Dan itu tergantung dengan percakapannya sendiri. Misalnya kalian lagi ngomongin apa nih? Kalian ngomongin future tense atau perfect tense, apa yang akan datang, atau kalian ngomongin apa yang sudah terjadi. Basically kuncinya itu cuma ada di percakapan yang kalian bicarakan aja. Kira-kira nih nyambungnya ke had atau would. You'll notice it pretty easily, I'm pretty sure of that. Last one is negative contraction. Kayak do not, does not, would not, cannot, could not, etc. gitu ya guys. I cannot go out today. I can't go out today. She does not like coffee. She doesn't like coffee. Kuncinya untuk contractions kayak gini tuh just cut off the O
on not. Karena ini kan dia negative contractions, pasti dia bakal ada notnya di situ. Do not, just cut off the O and add the apostrophe. Tambahin tanda baca petik tunggalnya di situ jadi don't. Contoh lainnya kayak does not jadi doesn't, cannot jadi can't, could not jadi couldn't, would not jadi wouldn't, will not jadi won't. Ini yang berbeda ya guys. Kenapa jadi won't? Well, kalian gak cuma ngehapus O di situ di notnya, tapi kalian juga ngehapus sebagian besar letters yang ada di will. Jadi cuma sisa W doang di situ dan ditambahin sama not. Jadi won't, will not. Jump to tip number 2. Show a fluent way of an agreement. Like, I hope so. I think so. Instead of answering the statement, she might give you a call tonight with, yeah, I hope she gives me a call tonight. Bukannya lebih terdengar enak kalau misalnya kita persingkat menjadi, yeah, I hope so. She might give you a call tonight. Yeah, I hope so. Sama halnya dengan kata kerja think. Tambahin so setelahnya untuk menunjukkan an agreement atau persetujuan agar kalian terdengar lebih fasih. So, it'd be like, I think so. I hope so. Sebetulnya ini tuh untuk mengulangi repetisi. Like, you answer, kalian menjawab apa yang lawan bicara kalian bilang. So, you're actually gonna say the same thing of what they say. Jadi, kalian cuma bilang, yeah, I hope so. Yeah, I think so. Tapi tergantung hope itu artinya apa. You should balance it all, okay? Tapi yang harus kalian ingat, penambahan so itu cuma dipakai, seperti yang tadi aku bilang, cuma dipakai untuk menghindari repetisi, menghindari pengulangan dalam suatu percakapan. Jadi supaya percakapannya itu lebih singkat dan fluent, kalian memakai so. And that's the only reason why. Maksudku jangan pakai metode ini kalau misalnya kalian mau ngomong full sentence. Kalimat sempurna gitu. Kayak gini. I hope so she'll come. This is totally incorrect ya guys. Don't ever use so after hope kalau misalnya kalian mau ngomong full sentence. What you should do for a full sentence after saying hope, is just cut off the so. So you just go with I hope she'll come. Get it guys? Ingat-ingat ya. Now let's go to tip number 3. Use kind of or sort of. Kalau misalnya kalian menggunakan frasa tertentu seperti kind of or sort of, native speaker pasti bakal mikir, oh, this person could be a native speaker too. Jadi they wouldn't even think that you're a foreigner. Mereka bahkan gak notice kalau misalnya kalian itu emang bener-bener foreigner. Kalau misalnya kalian menggunakan beberapa frasa dalam bahasa Inggris yang emang informal gitu, yang biasa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Jadi apa maksud sebenarnya dari frasa kind of dan sort of? Well, kalau dalam bahasa Indonesia nih ya, kind of dan sort of itu seperti kayak dan agak. Translatannya kira-kira begitu. Tapi sebenarnya sih dia nggak bener-bener punya terjemahan gitu ya guys. It's just there to complete the word. So, I don't know. Kalau misalnya aku baca sih kira-kira ya, I don't know, it's just my feeling. So, correct me if I'm wrong, but I'm pretty sure that it means kaya atau agak. Well, at least informal way-nya kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi frasa ini tuh informal dalam bahasa Inggris ya guys. And that is why I put this on the list, because I want you to increase your skill on speaking English so you sound more fluent and you become more confident in yourself while you're talking in English. Yeah, something like that. Contoh pemakaiannya tuh kayak gini. It's kind of like ramen noodles, but thicker. It's sort of like a party, but with suits and dresses. Kalau contoh dua ini, itu pengertiannya lebih masuk kayak. Karena notice like di situ. Like itu memiliki beberapa pengertian gitu ya, kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan pengertiannya pun juga bisa berbeda dalam bahasa Inggris. But like di sini itu artinya seperti atau kayak gitu. So that's why di sini itu frasa kind of dan sort of, apalagi ditambahin like di situ, jadi menyupport arti dari keseluruhan kalimat itu sendiri. Pemakaian satu lagi untuk kind of dan sort of itu seperti ini. It's kind of cold in here. Di sini agak dingin. He's sort of my type. Dia agak tipeku. Another addition for kind of and sort of, kalian bisa menyingkatnya ketika kalian ngomong itu menjadi kinda, sorta. Jadi kalian gak usah ngomong F-nya secara jelas. You just gotta say kinda.
sorta. Okay, so this is like another abbreviation, just like Indonesian. Kayak kita aja nih ngomong bahasa Indonesia kan suka disingkat-singkat gitu kan kalau ngomong. Sama dengan bahasa Inggris, mereka juga kadang suka menyingkat beberapa frase atau kata hingga menjadi lebih gampang itu untuk diucapkan dan lebih cepat. Dengan ini, English kalian pasti bakal terdengar lebih fluent ya guys. Nggak kaku sama sekali, and I can assure you that. It's kinda cold in here. He's sorta my type. Tip number 4. Choose a filler word. Maksudnya itu pilih satu kata untuk membantu mengisi kalimat kalian ketika kalian sedang berpikir. Jadi bukannya diem atau pause omongan, kalian bisa isi dengan well, you know, let's see, etc. Pokoknya any expression that could actually fill up your conversation. Kalian bisa masukin apapun di situ, anything. Dan kalau misalnya kalian ngasih filler word di situ, lawan bicara kalian tuh pasti bakal put interest on it. Trust me on this. This will actually make you sound fluent. Oke, kita bisa lihat contohnya di sini. It's so cold in here. You know, need a place to warm up. Kalian kan gak langsung tuh kan ngomong it's so cold in here, need a place to warm up. Jadi kalian bisa isi, you know, something like that. So yeah, kira-kira seperti itu. Next is tip number 5. Persingkat verb plus to. Maksudnya tuh kayak want to, have to, going to. Want to menjadi wanna, going to menjadi gonna, have to atau got to menjadi gotta. I am going to go menjadi I'm gonna go. They want to go together menjadi they wanna go together. I have to go grocery shopping menjadi I gotta go grocery shopping. Last but not least, tip terakhir dari aku adalah jangan ngomong terlalu cepat atau terlalu lambat. Ngomong terlalu cepat itu nggak berarti kalian bakal terdengar fluent ya guys. Kalau misalnya kalian masih mess up words, meskipun kalian ngomong cepat, you wouldn't sound fluent at all. Ngomong terlalu lambat juga usahakan untuk dihindari ya guys. Kalian mungkin emang takut ngelakuin kesalahan ketika ngomong bahasa Inggris, and you spend too much time on thinking of grammar when you're speaking to someone. Jadi bayangin kalian lagi ngomong sama orang native speaker, tapi ketika kalian ngomong kalian terlalu banyak berhenti. That wouldn't make you sound fluent as well. Tapi satu yang harus kalian ingat adalah kalian harus tetap percaya diri, confident, believe in yourself that you can actually do it. Karena kalau misalnya kalian bilang, takut salah ngomong nih, takut grammar salah, takut pronunciationnya salah. Well, so does native speaker. Mereka pasti juga kadang kelibet ngomongnya, kelibet lidahnya, and it's fine, we're human, we make mistakes. Bahkan ketika kita ngomong bahasa Indonesia pun, yang merupakan bahasa sehari-hari kita, kadang kita juga suka kelibet kan ngomongnya. Kadang kita juga kayak diam dulu, mikir ngomong apa sih gitu. Sama halnya dengan native speaker, and it's totally fine to make mistakes sometimes. Intinya gak usah takut untuk melakukan kesalahan. It's okay to talk fast. Terserah kalian kalau kalian mau ngomong cepat. Kalau misalnya kalian emang udah bener-bener fasih ngomong bahasa Inggris, it's totally fine. Misalnya kalian emang masih di level rendah, kalian masih beginner for talking in English, you don't have to mempercepat pace kalian supaya kalian sama levelnya dengan teman kalian yang misalnya nih udah intermediate level, lumayan lah gitu, udah fluent bahasa Inggrisnya. You don't have to be like that, okay? Karena dia pun juga pasti pernah di tahap itu. So what I'm saying is, gak usah pesimis, pede aja dan believe in yourself that you can do it. Alright guys, kira-kira sampai sini aja videoku untuk hari ini about tips on how to sound more fluent in English. Beberapa tips untuk membuat kalian terdengar lebih fasih dalam berbicara bahasa Inggris. Hopefully this video could be helpful for all of you guys. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, untuk aku juga, dan mengimprove English speaking kita ke depannya. Okay? Makasih banyak yang udah nonton sampai sini ya guys. Stay tuned for my next video. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.